Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan kembali mempelajari kitab Nasihati lin Nisa, nasihatku teruntuk para perempuan, yang ditulis oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Al-hathu 'ala al-ikhlasi wal muhafadhati 'ala al-waqt. Anjuran untuk mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah dan dorongan untuk benar-benar menjaga waktu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Maslamah. Dia berkata, telah menyampaikan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqas, dari Umar, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyah, amalan-amalan disertai niatnya, wa likulli imri'in ma nawa, dan untuk setiap orang apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan atau karena perempuan yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafidhahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya aku berwasiat kepada diriku dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan rahasia dan dalam keadaan terang-terangan. Hendaknya kita menjadikan amalan ikhlas karena wajah Allah yang maha mulia. Hendaknya kita tidak mengamalkan amalan apapun karena riya atau karena berbangga diri. Dan hendaknya kita mempraktekkan agama kita, sebab sesungguhnya kita para perempuan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab terdapat pada Sahihain, Sahihul Bukhari wa Sahihu Muslim, dari hadis yang diriwayatkan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Rabbnya akan berbicara dengannya. Tidak ada antara dia dan antara Rabbnya penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalih. Lalu dia melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang dia kerjakan dari amalannya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Dan dia melihat ke hadapannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Maka jagalah diri-diri kalian dari api neraka meskipun
dengan sebelah buah kurma. Turjuman adalah yang mengungkapkan dengan suatu bahasa dari suatu bahasa. Taqwa adalah perkataan yang universal, sebab takwa adalah ungkapan tentang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan kita sia-sia. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115, Afahasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira sesungguhnya kami menciptakan kalian sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya dengan bermain-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 3, Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma, tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya kecuali dengan kebenaran dan untuk waktu yang sudah ditentukan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir mereka berpaling dari perkara yang mereka diperingatkan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shad ayat 27, Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya dengan batil. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat 85, Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq, dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Wa innas sa'ata la'atiyah, dan sesungguhnya hari kiamat benar-benar akan tiba. Fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah dengan perbuatan memaafkan yang paling baik. Di dalam dalil-dalil ini terdapat penjelasan bahwa Allah menciptakan langit-langit dan bumi untuk menegakkan agama dan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita untuk perkara yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 56, Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Ibadah secara bahasa Arab bermakna al-khudu'u wa dhillah, ketundukan dan penghinaan diri. Dikatakan tariqun mu'abbad, yaitu jalan yang mudah untuk dilewati. Ibadah secara istilah diartikan oleh Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah bahwa ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa yang dicintai dan diridai Allah, yaitu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah maha mulia lagi maha pengampun. Seolah-olah kita diciptakan untuk dunia, untuk makan, untuk minum, dan untuk bermain-main, sehingga kita tidak melakukan perkara yang diinginkan Allah Azza wa Jalla dari kita. Bahkan kita berlari-lari untuk menghalangi dari melakukan perkara yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya dunia tidak membuat kita lalai, sebab umur sangatlah pendek. Sungguh alangkah baik orang yang berkata al-umru aqsaru muddatan. Umur adalah waktu yang paling pendek min an yudayya'a fil hisab, sehingga seharusnya dia tidak disia-siakan dalam perhitungan. Faghtanimu sa'atihi, maka manfaatkanlah saat-saat dari umur. Famururuha marras sahab, sebab perjalanan saat-saat di usia seperti berjalannya awan. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.